Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, insyaallah iman dalam diri kita sehingga kita masih dapat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan salat Isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tercurahkan kepada uswah hasanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena risalah, karena asbab risalah dakwah yang beliau sampaikan, sehingga kita semua bisa hidup, bisa merasakan halawatul iman, nikmatnya, manisnya keimanan dalam diri kita. Kemudian kami juga mengingatkan kepada jemaah sekalian dan juga kami pribadi bahwa kita sekarang masih berada di bulan haram, bulan haram atau bulan suci. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan haram. Bentuknya seperti apa kezaliman itu? Bentuknya adalah engkau berbuat maksiat kepada Allah. Itu kezaliman kepada diri sendiri. Engkau melakukan maksiat, engkau berdosa kepada Allah, engkau melakukan kejahatan, itu kezaliman terhadap diri sendiri. Dan hukumnya tidak boleh mau di bulan haram ataupun di luar bulan haram. Tapi lebih tidak diperbolehkan lagi ketika di bulan haram. Ada yang masih ingat bulan haram apa aja bulannya? Yang pertama apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita sekarang di bulan apa, Pak? Muharram. Tanggal berapa? 24 ya kalau nggak salah. Tanggal 24. Sehingga kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang bermaksiat di bulan haram maka dosanya lebih besar dibanding dia bermaksiat di bulan yang lainnya kecuali Ramadan. Sebaliknya orang yang melakukan amal ketaatan di bulan haram maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dia melakukan amal ketaatan di bulan selain bulan haram. Antum sedekah 2000 bulan ini, bulan Muharram. Itu pahalanya enggak sama dengan sedekah di lain bulan. Enggak sama. Tentu lebih besar di bulan Muharram. Antum berbuat dosa yang menurut antum dosa itu kecil, tapi antum dilakukan di bulan yang mulia, maka dosa tersebut bisa menjadi dosa besar. Karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita berkenaan tentang menjadi seorang hamba yang pemaaf. Menjadi seorang hamba yang pemaaf. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Dan hendaknya kalian memaafkan dan berlapang dada.
Bukankah kalian menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Jadi ada al-wa'fu dan al-safhu. Al-wa'fu dan al-safhu. Kalau al-wa'fu apa? Memaafkan, ya, artinya memaafkan. Dan ketika di akhir Ramadan kita sering berdoa supaya dosa-dosa kita dimaafkan, diampuni oleh Allah. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Tapi kalau as-safhu itu bukan hanya sekedar memaafkan, tapi sudah lapang dadanya. Kesalahan-kesalahan yang sudah diberikan kepada kita itu kita sudah hilang, benar-benar lapang dadanya, nggak membekas, nggak ada rasa sakit lagi. Kalau memaafkan mungkin dia masih sakit. Kita sering mendengar, aku sudah bisa memaafkan tapi belum bisa melupakan. Mungkin masih membekas dalam hatinya. Tapi kalau as-safhu itu dia sudah benar-benar lapang, sudah benar-benar hilang bekas-bekasnya, bersih. Jadi maknanya lebih dalam. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq beliau marah kepada sepupunya Mistah. Ada yang masih ingat kemarin penyebab Abu Bakar As-Siddiq marah? Karena Mistah menyebarkan fitnah kepada ibunda Aisyah berzina dengan Safwan. Siapa yang enggak marah? Abu Bakar marah. Abu Bakar marah. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, aku bersumpah tidak akan memberi penghidupan lagi kepada Mistah. Tidak akan membantu Mistah lagi. Karena Mistah ini fakir. Fakir kemudian kehidupannya ditanggung oleh Abu Bakar. Ketika melihat Mistah itu ikut menyebarkan fitnah itu, maka kemudian Abu Bakar marah besar, kemudian bersumpah tidak akan menanggung kehidupan Mistah lagi. Maka ketika Mistah taubat, mengakui kesalahannya, kemudian dicambuk 80 kali, maka kemudian turunlah surah An-Nur ayat 22 yang kami bacakan tadi. Wal ya'fu wal yasfahu ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah itu mengampuni dosa-dosa? Maka kemudian Abu Bakar menembus sumpahnya tadi. Setelah itu Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku akan melanjutkan bantuan kepada Mistah selama-lamanya. Itu Masya Allah ya. Nah, khawfidin rahimani wa rahimahullah. Kemudian kalau kita melihat di antara akhlak Rasulullah SAW, beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Beliau seorang nabi yang pemaaf. Ketika Rasulullah SAW beliau perang Uhud, perang Uhud. Di situ ada 66 dari sahabat meninggal dunia, wafat. 60 dari kalangan Ansor, 6 dari kalangan Muhajirin. 60 dari kalangan Ansor, 6 dari kalangan Muhajirin. Kemudian para sahabat marah ketika itu. Nanti akan kita balaskan orang-orang kafir yang telah membunuh sahabat-sahabat kita. Ada listnya siapa aja yang sama. Dan ternyata benar, keadaan berbalik ketika penaklukan kota Mekah. Mekah di bawah kekuasaan kaum muslimin, daftarnya masih ada yang bunuh kaum muslimin ketika perang Uhud. Maka ketika itu ada sahabat yang meletup, tenang semuanya, aman, kecuali fulan yang sudah membunuh sahabat ketika perang Uhud. Maka ternyata Allah tegur para sahabatnya. Turun surat An-Nahl ayat 126. Kata Allah dalam firman-Nya, wa in waqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama seperti siksaan yang ditimpakan kepadamu. Antum dipukul sekali, boleh enggak antum balas pukul sekali? Boleh.
Tapi kira-kira bisa nggak kadar pukulannya itu sama? Kayaknya susah. Kemungkinan besar pukulan balasan itu lebih berat. Benar tidak? Lebih keras dibanding pukulan pertama. Susah. Makanya Allah memberikan pilihan yang terbaik. Wala in sabartum lahuwa khairul sabirin. Dan tetapi jika kamu bersabar, kamu memaafkan, itulah pilihan yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Maka akhirnya apa? Para sahabat mengatakan nasbiru wala nu'aqib. Ketika turun ayat tersebut, maka kami pun memilih bersabar, memaafkan mereka semuanya. Para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW ketika hendak dibunuh, beliau sedang baring di dalam masjid. Tiba-tiba ada orang yang mengeluarkan pedangnya, ditaruh di lehernya Rasulullah SAW dalam kondisi masih baring. Kemudian orang ini mengatakan, ya Muhammad, kira-kira siapa yang bisa menolongmu? Kata Rasulullah SAW, Allah. Siapa yang bisa membelamu hari ini? Kata Rasulullah, Allah. Maka kemudian orang ini mengambil pedangnya, dimasukkan lagi dalam sarungnya. Kemudian orang ini duduk, Rasulullah SAW di sampingnya. Kira-kira Rasul ketika orang ini masukkan pedangnya duduk bisa balas kan? Bisa balas sempurna. Tapi Rasulullah SAW memaafkan orang ini dan tidak membalasnya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif, ketika Nabi berada di Mekah, ibunda Khadijah meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal dalam kondisi sedih. Penduduk Mekah terus menganiaya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertolak menuju Taif untuk berdakwah. Maka ketika di Taif, Rasulullah ditolak mentah-mentah, tidak diterima dakwahnya. Pasti sedih. Pada saat Rasulullah SAW meninggalkan kota Taif, penduduk Taif melempari Rasulullah SAW dengan batu, dengan cercaan, dengan makian, sampai dikatakan beliau berdarah-darah ketika itu. Maka kemudian turunlah malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung, kemudian menawarkan, ya Muhammad, kalau engkau mau, itu 2 gunung akan aku timpakan kepada penduduk Taif. Bayangkan Mbak, kalau kita di posisi Rasulullah kira-kira gimana? Udah sedih ditinggal orang tercinta, dakwahnya ditolak, malah dilempari batu, dicaci maki, dicemooh, dia orang gila, tiba-tiba ada bantuan. Kita ambil enggak? Ambil. Ya, pembalasan nih. Tapi enggak dengan Rasulullah SAW. Rasulullah memaafkan mereka, bahkan Rasulullah mendoakan mereka. Dan aku masih berharap di antara keturunan penduduk Taif ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak Nabi, pemaaf. Kalau nabinya emosian kira-kira enggak sampai Islam ke kita. Nah, jamaah rahimani wa rahmatullah. Kemudian ketika Rasulullah dihina, sekelompok Yahudi datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Muhammad, assalamualaikum. Apa artinya? Wahai Muhammad, kecelakaan untuk kalian. Assalamualaikum. Maka Aisyah di sampingnya tahu, oh, ini enggak benar nih salamnya. Maka Aisyah mengatakan, kecelakaan bagimu, laknat Allah bagimu, ditambah banyak itu. Aisyah. Maka Rasulullah SAW kemudian menenangkan Aisyah, oh Aisyah, jangan, maafkan saja. Kemudian barulah Rasulullah SAW mengatakan, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Jika ada orang dari orang-orang kafir kemudian memberi salam kepada kalian, maka cukuplah balasan dengan ucapan wa'alaikum. Wa'alaikum. Ya. Ini pun para ulama memberikan rincian. Kalau salamnya itu enggak jelas, sama kayak tadi kan, assalamualaikum. Orang kan enggak paham. Oh, enggak assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Enggak jelas ini maknanya apa.
kita cukup mengucapkan wa alaikum dan juga kepadamu. Tapi kalau jelas, para ulama juga memberikan rincian. Boleh kita kemudian memberikan balasan yang baik, waalaikumsalam. Kalau benar-benar jelas, assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh. Ya. Tapi kalau Anda ragu, waalaikum juga boleh. Ada pilihan. Tapi kalau nggak jelas, apa? Cukup waalaikum. Bisa dipahami, Pak ya. Nah, kemudian sifat pemaaf itu juga dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf punya 11 saudara. Salah satunya Benyamin. Kemudian ada saudara yang lainnya. Mereka berusaha membunuh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika masih kecil, Nabi Yusuf dibawa keluar rumah, kemudian dimasukkan ke dalam kemana? Sumur. Dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ini saudara sendiri, saudara kandung. Sementara Nabi Yusuf kondisinya sebagai adik. Cuman hanya satu yang membela ketika itu, ya Benyamin. Adapun saudara-saudara yang lainnya berusaha membunuh Nabi Yusuf. Maka kemudian datanglah pedagang menuju Mesir. Kemudian Nabi Yusuf diangkat, kemudian dibawa ke Mesir, kemudian dijual dengan harga yang murah. Maka disinilah perjalanan Nabi Yusuf yang sangat panjang. Termasuk di situ ada ujian-ujian Nabi Yusuf. Beliau digoda seorang wanita yang memiliki tahta kecantikan. Itu ujian atau rezeki? Rezeki? Ujian. Nabi Yusuf tidak tergoda sedikit pun. Akhirnya dipenjara. Kalau kita kan pasti dalilnya darurat gitu. Daripada dipenjara nggak apa-apa, darurat. Nabi Yusuf lebih milih dipenjara daripada melakukan perzinahan. Kemudian banyak sekali rintangan-rintangan ujian yang dihadapi Nabi Yusuf. Dan setelah itu saudara-saudaranya ini menuju ke Mesir. Pas di hadapan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kira-kira Nabi Yusuf bisa nggak membalas kejahatan saudaranya tadi? Nabi Yusuf sudah jadi perdana menteri keuangan, sudah menjadi orang besar, baru kemudian saudaranya datang ke Mesir menemui Nabi Yusuf. Kira-kira bisa nggak Nabi Yusuf dengan wewenangnya membalas saudaranya? Sangat bisa, sangat bisa. Tapi ternyata Nabi Yusuf tidak membalas. Itu diabadikan dalam surah Yusuf ayat 92. Qala la tasriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ketika saudaranya itu datang kepada Yusuf, kemudian Yusuf mengatakan, pada hari ini tidak ada cercaan kepada kalian, dan mudah-mudahan Allah mengampuni perbuatan kalian. Allah Maha Penyayang. Ya, Allah Maha Penyayang. Tidak dibalas, dimaafkan, didoakan mungkin. Itu Nabi Yusuf. Kemudian kita melihat para ulama. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau dipenjara, ketika beliau menghadapi kaum Mu'tazilah. Ada yang tahu Mu'tazilah? Belum ya? Mu'tazilah itu sekte yang sudah, kalau bahasa kita udah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran makhluk bukan Pak? Bukan. Terus apa? Kalam Allah. Ya. Perkataan Allah. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Ya. Al-Quran bukan makhluk. Siapa pencetus Mu'tazilah pertama kali? Wasil bin Atha. Anda tahu siapa Wasil bin Atha? Beliau muridnya Imam Hasan Al-Basri. Pernah dengar Pak Hasan Al-Basri? Nah, beliau itu imamnya, ulamanya pada masa tabi'in. Setelah sahabat, tabi'in. Bisa dipahami ya?
generasi tabi'in. Beliau itu ulamanya di situ, imamnya para tabi'in, punya murid bernama Wasil bin Atha. Anda tahu gurunya Imam Hasan Al-Basri siapa? Siapa? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Sahabat Rasulullah SAW. Ya. Jadi singkat cerita, ada seseorang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, kemudian mengatakan, wahai Imam, bagaimana pendapatmu jika ada sekelompok orang yang dia berpandangan orang itu berbuat dosa besar, kemudian orang tersebut otomatis menjadi kafir, murtad, melakukan zina, murtad, melakukan zina, kafir. Ditanyain apakah itu betul? Ini padahal keyakinan siapa? Khawarij. Pelaku dosa besar kafir. Itu pandangan atau akidah Khawarij. Dan ini akidah yang tidak benar. Kemudian bagaimana pendapat wahai Imam Hasan Al-Basri berkenaan tentang orang yang dia melakukan dosa besar, kemudian dia bermudah-mudahan dia masih tetap dalam kondisi beriman. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang satu pandangan Khawarij, yang satu pandangan siapa? Murji'ah. Terlalu bermudah-mudahan. Maka setelah itu jamaah rahimani rahimahullah, ternyata muridnya Imam Hasan Al-Basri, Wasil bin Atha, yang menjawab. Kata dia apa? Orang yang melakukan dosa besar tadi dikategorikan tidak kafir. Adapun orang yang melakukan dosa besar tadi, dia juga dalam kondisi beriman. Artinya baina manzilatain. Bisa dipahami, Pak? Di antara dua tempat, dia tidak kafir, dia tidak pula dalam kondisi beriman. Maka kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan i'tazala 'anna Wasil. I'tazala 'anna Wasil. Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Wasil telah memisahkan diri dari kita. Kenapa? Jawabannya salah. Dan ini menjadi keyakinan Wasil. Kemudian disebarkan kepada murid-murid Imam Hasan Al-Basri. Ya. Kemudian jadilah dari i'tazala, kemudian mu'tazilah. Ya. Sementara jawaban yang benar gimana? Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban bahwa orang pelaku dosa besar, dia tidak keluar dari Islam. Dia tidak kafir, dia tidak murtad. Dia tidak murtad. Kemudian ketika dia melakukan dosa besar, dia juga dan keimanannya sedang turun, bukan berarti dia tidak beriman. Dia sedang turun sehingga dia dikategorikan orang yang fasik. Itu jawaban yang benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian pemahaman Mu'tazilah ini kemudian menyebar sangat besar ketika di zaman dinasti Abbasiyah. Ya, di zaman dinasti Abbasiyah. Kemudian pada saat di zaman Harun Ar-Rasyid itu mereka ditangkap ulama-ulamanya. Pada saat di zaman Al-Ma'mun baru ya, menyebar lagi sangat banyak. Ya, bahkan Khalifah Al-Ma'mun pun terkontaminasi pemikiran itu. Pemikiran Mu'tazilah. Maka kemudian ulama-ulama semuanya ditangkapin yang Ahlussunnah wal Jamaah oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ditangkapin semuanya, kemudian ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Makhluk atau kalam? Yang mengatakan kalam dipenjara, yang mengatakan kalam disiksa bahkan dibunuh oleh Khalifah Al-Ma'mun ini. Kemudian para ulama ketika itu mereka menjawab dengan jawaban tauriyah. Ada yang pernah dengar tauriyah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengadakan safar bersama istrinya. Kemudian pada saat di jalan beliau dicegat oleh raja yang dia sukanya ngambil istri orang. Pokoknya ngambil istri orang. Tapi kalau bukan istri orang nggak diambil.
Dan Nabi Ibrahim tertangkap dengan raja ini, sedang membawa istrinya. Kemudian ditanya, siapa dia? Kata Nabi Ibrahim, hiya ukhti. Dia saudaraku. Salah tidak Nabi Ibrahim? Bohong tidak? Bohong. Tidak, Pak. Maksud Nabi Ibrahim itu saudara seiman, bukan saudara kandung. Kalau Nabi Ibrahim bilang dia istriku, kan diambil. Makanya Nabi Ibrahim menggunakan jawaban tauriyah, jawaban yang dia memiliki makna lebih dari satu. Ya, bisa dipahami ya. Tapi jangan dipakai ini. Nah, nanti dipakai kecuali dalam kondisi terdesak boleh. Raja menganggap itu saudara kandungnya, padahal maksud Nabi Ibrahim adalah saudara seiman. Maka kemudian dilepas. Nah, begitu juga para ulama, ketika mereka ditangkapin, disuruh mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, para ulama menggunakan tauriyah. Kata para ulama ketika itu mengatakan Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran, ini semua adalah makhluk. Kata ulama. Maksudnya apa? Jari-jari ini loh yang makhluk. Gitu loh. Maksudnya seperti itu. Ya. Tapi Khalifah Al-Ma'mun menganggap pernyataan itu adalah Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat adalah makhluk. Maksud para ulama itu jarinya yang ditunjuk. Al-Quran, Zabur, Injil, Al-Quran, ini semua adalah makhluk. Nah, ini ulama ketika itu. Tapi tidak dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tidak mau menggunakan kalimat tauriyah, dia tetap mengatakan dengan sejelas-jelasnya Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal dicebloskan di penjara, disiksa habis-habisan, dicampur sampai dikatakan dagingnya itu lengket dicampurnya, bukan kulit lagi, dagingnya itu sampai nempel dicampurnya, sampai beliau pingsan, disiksa lagi, ditanya lagi Al-Quran makhluk atau kalam? Kalamullah, campur lagi, siksa. Imam Ahmad. Sampai kemudian berpindah kepada Khalifah Al-Mu'tasim. Sama ini pemahamannya Mu'tazilah juga. Kemudian suatu hari Khalifah Mu'tasim ini mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal untuk bertanya, apakah akidahnya sudah berubah kepada Mu'tazilah? Dicek. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, apakah Al-Quran itu makhluk? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, 'allama Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian ditanya Khalifah, apakah di situ ada kata-kata menciptakan Al-Quran? Tidak ada. Mengajarkan Al-Quran berarti makhluk atau bukan? Bukan. Mengajarkan berarti perkataan, firman, bukan makhluk. Akhirnya dijebloskan lagi di penjara, siksa. Kemudian besoknya dipanggil lagi setelah disiksa, ditanya lagi, apakah sudah berubah? Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, pendirianmu? Kemudian ditanya, bagaimana tidurmu semalam? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, aku semalam tidurnya tidak nyenyak. Kemudian aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku melihat Al-Quran di balik jeruji besi. Setelah itu Al-Qurannya aku ambil, kemudian aku mandikan, aku kafankan, aku sholatkan. Maka Khalifah marah. Ya, kurang ajar kamu Ahmad bin Hanbal. Kamu mengira Al-Quran itu mati, katanya. Kan disolatkan, dikafani, dimandikan. Apa kamu mengira Al-Quran itu mati? Ya. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Bukankah yang bisa mati itu makhluk? Bisa dipahami, Pak? Berarti kalau Al-Quran itu makhluk, bisa mati. Makhluk bernyawa, setiap yang bernyawa pasti mati. Tambah marah lagi Khalifah Mu'tasim. Tambah memasukkan penjara lagi, disiksa lagi. Subhanallah, itu Khalifah di zaman Khalifah Al-Mahsum, ketika Imam Ahmad bin Hanbal disiksa.
Tapi ingat perkataan Imam Ahmad, beliau mengatakan, sungguh aku telah memaafkan Khalifah Mu'tasim, bukan Mu'tasim. Sungguh aku telah memaafkan Khalifah Mu'tasim. Ya, luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita diperintahkan untuk menjadi seorang hamba yang pemaaf, dan keutamaannya banyak sekali. Yang pertama, memaafkan orang lain adalah sebab Allah memberikan ampunan kepada kita. Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian memaafkan, hendaklah kalian berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni dosa kalian? Kalau kalian ingin diampuni dosanya oleh Allah, maka hendaklah maafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Kemudian yang kedua, wajib memberikan maaf ketika orang tersebut sudah bertaubat. Wajib. Sudah bertaubat, sudah memperbaiki diri, maka kita wajib memberikan maaf. Contohnya siapa? Sepupunya Abu Bakar, Mistah, sudah bertaubat. Maka ditegur Abu Bakar itu masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil bahwa kejelekan tidaklah dibalas dengan kejelekan, balaslah kejelekan dengan kebaikan, dan berikanlah maaf kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Kemudian orang pemaaf mendapatkan pahala yang tidak terhitung, bil ghairi hisab. Bayangkan. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Irfa' billati hiya ahsan. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan balaslah suatu kejahatan, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Ini menjadi dalil boleh kita membalas dengan kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya bil ghairi hisab. Pahalanya 'ala Allah, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas. Innahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kemudian orang yang pemaaf, dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sebutkan kisahnya ketika ada seorang sahabat yang dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW bahkan 3 kali. Ternyata amalannya apa? Suka memaafkan. Amalan hati, suka memaafkan, tidak ada dendam dan tidak ada hasad. Nah, jemaah rahimani rahimakumullah, yang perlu dipahami bahwa orang yang berbuat kezaliman, dia bertobat, dia memperbaiki diri, wajib kita maafkan. Tapi kalau dia berbuat kezaliman terus-menerus, tidak memperbaiki diri, bahkan kezaliman terhadap syariat Islam, menghina Nabi, menghina syariat, maka kita tidak boleh memaafkan. Kita tidak boleh memaafkan. Tapi kalau yang dihina diri kita harus memaafkan. Tapi kalau yang dihina agama kita, keyakinan Islam, sahabat, Nabi, Rasul, tidak boleh kita bermudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan jangan? Tidak ada? Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.